Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Khairunisa Murtala Putri, saya Lingkaran Nalfianda, saya Firman Rizky. saya Jessica Sofia, saya Lala Afrigrita. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang anatomi kerangka tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Definisi dari skeletal atau rangka. Jadi skeletal itu adalah rangkaian tulang yang mendukung untuk melindungi beberapa organ lunak, dan juga rangka tubuh adalah tempat terjadinya hematopoiesis atau yaitu tempat pembentukan sel darah, tepatnya pada sumsum tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggaresna Alfiandra. Saya akan menjelaskan tentang anatomi kerangka kepala. Yang pertama yaitu tulang frontal. Tulang frontal bisa disebut dengan tulang dahi. Fungsi utama tulang ini yaitu untuk melindungi otak. Yang kedua, tulang sphenoid, disebut dengan tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Yang ketiga, yakni tulang ethmoid, adalah salah satu tulang paling kompleks yang terletak di antara kedua mata. Yang keempat, yakni tulang nasal, disebut dengan tulang hidung. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk lentur hidung manusia. Yang kelima, yakni tulang lakrimal, terletak di rongga mata dengan bentuk persegi panjang. Fungsinya adalah sebagai bagian dari sistem produksi air mata. Yang keenam, tulang zigomatik, merupakan pembentuk tulang pipi. Tulang ini melekat dengan tulang frontal, temporal, sphenoid, dan rahang atas. Yang ketujuh, yakni tulang maksila, adalah tulang rahang atas pada manusia. Tulang ini berfungsi dalam menyokong gigi-gigi yang berada di bagian atas mulut. Yang kedelapan, tulang parietal, merupakan sepasang tulang pipih yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Yang kesembilan, yakni tulang oksipa, adalah tulang pipi berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Yang kesepuluh, tulang temporal, disebut dengan tulang pelipis. Tulang temporal juga berjumlah dua, masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Yang terakhir yaitu tulang rahang atau mandibula, adalah sebuah tulang yang ditemukan di semua vertebrata yang berahang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tulang belakang, disebut juga tulang punggung atau vertebra. Adalah serangkaian tulang-tulang kecil yang tersusun, mulai dari dasar tengkorak hingga panggul. Yang pertama adalah tulang belakang leher atau cervical, berfungsi untuk menopang kepala dan leher, serta mendukung gerakan kepala seperti memutar, mengangguk, memikirkan kepala. Struktur ini berada di antara belakang leher dan otak. Yang kedua, rangka dada atau toraks, tersusun dari tulang dan tulang rawan toraks berupa rongga berbentuk kerucut. Yang ketiga, tulang punggung atau lumbar, terbentuk dari 5 tulang kecil, yaitu L1 sampai L5 lumbar, yang berfungsi untuk menopang area atas yang terhubung ke bagian punggung tulang. Tulang ini menjadi titik melekatnya banyak otot dan ligamen organ-organ pencernaan, serta memberikan stabilitas bagi punggung dan tulang belakang untuk bergerak. Yang keempat, ada sakrum, adalah tulang berbentuk baji yang lebih lebar di atas pada pangkalnya dan lebih sempit di bawah pada puncaknya, membantu menopang dan melindungi organ reproduksi dan sistem uranaria. Terakhir, yaitu tulang ekor atau koksik, berfungsi menahan beban tubuh sekaligus sebagai pusat gravitasi. Selanjutnya ada tulang rusuk. Dalam anatomi tulang rusuk atau tulang iga, atau bahasa latinnya costae, adalah tulang panjang yang melengkung yang membentuk rongga rusuk yang melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya.
Di rongga dada, pada manusia, baik laki-laki dan perempuan, memiliki 24 tulang rusuk atau 12 pasang. Ada tulang rusuk sejati, 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Ada tulang hulu yang berfungsi menjadi tempat melekatnya tulang rusuk, dan tulang badan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, dan terakhir, tulang pedangan berfungsi sebagai penyumbang pertumbuhan tulang rusuk sejati. Nama saya Lola Apri Dwi Juwita. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang dada dan tulang bahu. Sternum atau tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada yang berbentuk pipi. Sternum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Manebrium, merupakan bagian tulang yang terletak paling atas dan melebar. 2. Mesesternum, merupakan bagian panjang dan strata yang mendominasi ke seluruh tulang dada dan berada di antara manebrium serta sipis sternum. 3. Sipuid proses atau sipis sternum, yaitu titik kecil di ujung sternum. Fungsi dari sternum sendiri yaitu 1. Menjaga organ dalam dada. 2. Melekat tulang dan otot. 3. Membentuk kerangka. 4. Membantu pernapasan. Sedangkan lingkaran bahu atau tulang bahu terbagi menjadi 4. 1. Tulang selangka atau patikula. Fungsi tulang selangka adalah untuk menopang lengan untuk bisa bergerak secara leluasa. 2. Tulang belikat atau skapula. Fungsi tulang ini membantu pergerakan korset dan otot-otot di dada agar mampu ke depan dan ke belakang. 3. Tulang umerus. Fungsi tulang ini untuk membuat berbagai gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi bahu dan sendi siku. 4. Tulang dada atau sternum adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tulang lengan atas atau ekstremitas superior. Yang pertama, tulang lengan atas atau humerus yang berfungsi untuk membantu menggerakkan bahu, mengangkat dan menurunkan tangan, merentangkan lengan, menggerakkan lengan ke depan dan ke belakang, dan memberikan gerakan pada sendi bahu. Selanjutnya yang kedua adalah tulang radius, berfungsi untuk membantu lengan bawah dan pergelangan tangan bergerak menekuk dan memutar. Selanjutnya yang ketiga adalah tulang hasta yang bersama dengan tulang pengumpil bekerja sama untuk membantu lengan bawah. Yang keempat adalah tulang karpal. Ini tepat berada di antara tulang lengan bawah dan telapak tangan. Pada bagian ini terdapat 8 tulang kecil yang bentuknya tidak beraturan, yakni persegi kecil, oval, dan segitiga. Yang kelima adalah tulang metakarpal. Ini berada di antara pergelangan tangan dan jari. Yang keenam, tulang falang adalah tulang jari-jari tangan yang berukuran tipis, terdiri dari 14 tulang pada 5 jari. Pada ibu jari terdapat falang proksimal dan distal, sedangkan 4 jari lainnya terdiri dari falang proksimal, tengah, dan distal. Selanjutnya yaitu tulang pinggul. Tulang pinggul jumlahnya ada 2 di bagian kiri dan kanan, lalu menyatu di bagian tengah dan membentuk area panggul yang disebut pelvis alias tulang panggul. Tulang gelang pinggul terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ilium, merupakan bagian terbesar dari tulang pinggul. Bentuknya lebar seperti kipas dan melengkung. Yang kedua yaitu pubis, adalah bagian tulang pinggul yang terletak paling depan. Posisinya dekat dengan organ kelamin dan berjumlah 2 buah yang disebut simfisis pubis. Simfisis pubis sangat kuat namun bisa longgar saat persalinan karena merupakan jalur lahir bayi. Yang ketiga yaitu ischium, adalah tulang yang menopang berat badan Anda saat duduk sehingga sering disebut tulang duduk. Posisinya berada di bawah ilium dan di samping pubis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi tulang kaki dan tulang pergelangan kaki. Yang pertama yaitu ada tulang kering atau tulang tibia, berfungsi untuk menopang berat badan sebagai tumpuan tubuh saat bergerak, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot kaki. Selanjutnya, ada
tulang fibula. Fungsinya sebagai penopang struktural dan sebagai tempat melekatnya otot-otot kaki. Selanjutnya, ada tulang talus. Fungsinya menopang berat badan tubuh dan membantu pergelangan kaki agar bergerak dengan lancar. Selanjutnya, ada tulang subtalar, berperan penting dalam gerakan seperti berjalan, berlari, serta postur tubuh saat melakukannya. Selanjutnya, ada tulang calcaneus, berfungsi sebagai pengungkit bagian otot-otot kaki dan jari-jari kaki. Selanjutnya, ada tulang navicular, berperan penting dalam menstabilkan pergelangan kaki dan lengkungan kaki. Selanjutnya, ada tulang cuneiform intermediate, yaitu berfungsi sebagai menyediakan tempat perlekatan untuk beberapa ligamen dan tendon tibialis posterior. Selanjutnya, ada tulang lateral cuneiform. Fungsinya menyediakan tempat penyisipan untuk beberapa ligamen dan tendon tibialis posterior, sekaligus berfungsi sebagai tempat asal untuk otot adductor hallucis dan flexor hallucis brevis. Selanjutnya, ada tulang phalanges. Fungsinya memberi struktur pada telapak tangan Anda. Selanjutnya, ada tulang cuboid. Fungsinya sebagai titik perlekatan otot dan berfungsi sebagai katrol yang membantu mengarahkan kaki ke bawah. Selanjutnya, ada tulang metatarsal bones. Fungsinya membantu bentuk lengkungan utama kaki yang penting untuk menahan beban dan berjalan.